Selamat pagi, hari ini kita mempelajari tentang interaksi antara komponen biotik dengan subtopik rantai makanan, jaring-jaring makanan, jaring-jaring kehidupan, piramida makanan, dinamika populasi. Yang pertama kita lihat rantai makanan. Rantai makanan adalah proses perpindahan energi melalui peristiwa makan dan dimakan yang membentuk rangkaian tertentu seperti pada gambar. Ya, ini adalah contoh rantai makanan. Jadi kita lihat sesuai dengan nomor 1, 2, 3, 4, dan 5. Jadi ini ada tumbuhan. Yang pertama kita sebut dia padi, dimakan oleh tikus. Tikus dimakan oleh ular, kemudian ular dimakan oleh elang, kemudian elang terurai kembali oleh dekomposer. Kemudian nanti ini menjadi unsur hara dimakan oleh tumbuhan dan seterusnya. Ini berulang kembali alurnya. Kita lihat jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan adalah sekumpulan rantai makanan yang saling berhubungan. Jadi kalau kita lihat di gambar yang ini, ya ini adalah gambar jaring-jaring makanan. Di sini sudah ada beberapa rantai makanan. Artinya sudah ada beberapa peristiwa makan dan dimakan. Kita ambil satu alurnya dari sini ya. Tumbuhan dimakan oleh kambing, kambing dimakan oleh serigala, kemudian serigala dimakan oleh singa. Itu satu alur. Kita ambil lagi dari sini ya, tumbuhan dimakan oleh tikus, tikus dimakan oleh burung hantu, kemudian burung hantu dimakan oleh ular, boleh juga burung hantu dimakan oleh kucing hutan, kemudian ular ini dimakan oleh elang, elang dimakan oleh singa. Ya, jadi dalam jaring-jaring makanan sudah ada beberapa rantai makanan yang saling berhubungan. Kemudian kita lihat perbedaannya ya. Terdapat perbedaan antara rantai makanan dan jaring-jaring makanan ya. Kita lihat dalam gambar. Jadi kalau kita perhatikan dari sana peristiwanya tadi ya. Jadi pada rantai makanan ini satu alur seperti ini. Ya, sementara di sini di jaring-jaring makanan sudah terdapat beberapa rantai makanan. Jadi kalau kita ikuti tanda panahnya ini sudah boleh nanti kita buat lebih dari 2 ya rantai makanan dalam satu jaring-jaring makanan. Nah, dari sini nanti ini boleh kamu buat, tuliskan beberapa rantai makanan pada jaring-jaring makanan tersebut. Ini dia. Ya, jaring-jaring makanannya ini kamu tuliskanlah beberapa rantai makanan pada jaring-jaring makanan yang terdapat pada gambar. Nah, kita lihat jaring-jaring kehidupan. Jaring-jaring kehidupan ini adalah hubungan saling ketergantungan dalam proses makan dan dimakan pada rantai makanan dan jaring-jaring makanan di dalam kehidupan. Kemudian di dalam jaring-jaring kehidupan, energi yang berasal dari makanan digunakan untuk bergerak, mengatur suhu tubuh, digunakan juga untuk pertumbuhan, perkembangan, dan berbagai kegiatan hidup lainnya. Sehingga energi yang berpindah dari suatu makhluk hidup ke makhluk hidup lainnya akan berkurang. Piramida makanan, ini dia contoh piramida makanan. Piramida makanan itu merupakan gambaran perbandingan ya, banyaknya produsen, kemudian konsumen pertama, konsumen kedua, dan konsumen puncak ya, seperti pada gambar. Jadi di produsen pada piramida makanan, produsen itu selalu lebih besar atau selalu lebih banyak ya daripada konsumen 1, konsumen 2, dan konsumen puncak atau konsumen yang ketiga. Jadi ketika produsen lebih banyak berarti dalam ekosistem ini dikatakan masih stabil. Ini dia piramida makan ya. Itu adalah gambaran perbandingan banyaknya produsen, konsumen pertama, konsumen kedua, dan konsumen puncak.
Kemudian akibat interaksi antara komponen biotik dan komponen abiotik terdapat dua hal ya. Yang pertama adalah terjadi aliran energi dalam peristiwa rantai makanan, jaring-jaring makanan dan jaring-jaring kehidupan. Yang kedua, terjadi dinamika populasi. Apa itu dinamika populasi? Dinamika populasi adalah naik dan turunnya jumlah spesies yang terjadi pada suatu habitat yang disebabkan oleh berbagai hal, mulai dari persaingan antar jenis, ya kompetisi, kemudian pemangsaan, hingga kondisi alam yang berubah. Penyebab terjadinya dinamika populasi. Pada dasarnya, dinamika populasi disebabkan oleh tiga hal. Yang pertama adalah migrasi, yang kedua kematian, yang ketiga adalah kelahiran. Migrasi dan kematian itu menyebabkan berkurangnya populasi, sementara kelahiran itu menyebabkan bertambahnya populasi. Selain tiga hal di atas, dinamika populasi juga dapat terjadi karena interaksi kompetisi dan predasi, kemudian karena bencana alam, dan juga karena aktivitas manusia. Nah, kita lihat contoh soal untuk dinamika populasi ya. Di sini ada dua soal. Yang pertama, selama tahun 2019 di Desa Sitinju 2 terdapat catatan bahwa jumlah kelahirannya 35 jiwa, jumlah kematian 40 jiwa, kemudian pendatang 33 jiwa, dan yang pergi keluar daerah ada 5 jiwa. Kemudian dipertanyakan di sana pertumbuhan penduduk Desa Sitinju 2 selama 2019. Yang kedua, selama tahun 2018 penduduk desa baru terdapat kematian 15 jiwa. Kemudian terdapat data yang ada jumlah penduduk pada akhir tahun 2018 1.500 jiwa. Ditanya angka kematian di desa baru. Maka kita lihat untuk penyelesaian nomor 1, diketahui jumlah kelahiran, jumlah kematian, kemudian pendatang, kemudian yang keluar ya dari daerah ya dihitung seperti ini, maka penduduk yang bertambah atau pertumbuhan penduduk adalah sebanyak 13 jiwa. Kemudian untuk soal nomor 2 ya, angka kematian. Angka kematian dapat dihitung dengan menggunakan rumus jumlah penduduk yang meninggal dunia per jumlah penduduk keseluruhannya dikali 1000. 1000 ini adalah konstanta ya. Sehingga hasilnya adalah dalam setiap 1000 orang penduduk desa baru pada tahun 2018 telah terjadi kematian sebanyak 10 orang. Ya, nah demikian materi kita untuk hari ini pada pertemuan daring kita. Ya, ini ada latihan soal ya, uji kompetensi. Nanti anak-anak kami buka bukunya halaman 209, buku paket IPA terpadu kelas 7. Uji kompetensi 7.2 ya. Anak-anak kami kerjakan nomor 1 sampai dengan 5. Kembali kita kirimkan dari bagian tugas di Google Classroom kita. Terima kasih. Salam sehat.